Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu berhenti merindukan mantan, saat itulah mantan jungkir balik, merindukanmu sampai nangis-nangis memanggil-manggil namamu setiap saat. Ya, saya baca komen, merindukan mantan, kangen kepada si mantan. Apakah rasa kangen itu mantan juga merasakannya? Ini sebenarnya menarik sekali karena orang yang berpisah dari mantannya tentu akan sangat merindukan kebersamaan itu. Begitu juga seseorang yang mencintai. Dia akan selalu merindukan orang yang dia cintai. Terlepas orang yang ia cintai itu mencintai dia ataupun tidak. Ya. Jadi saat saya masih muda dulu, saya pernah ngaji sebuah kitab karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Raudatul Muhibbin wa Nushhatul Mushtaqin. Ya. Taman orang-orang yang jatuh cinta atau yang mencintai dan memendam kerinduannya. Sudah diterjemahkan ya ke dalam bahasa kita. Itu saat saya masih mahasiswa itu sudah ada tuh terjemahannya, dan saya ingat betul teman-teman yang sedang jatuh cinta itu membeli buku Imam Ibnul Qayyim tadi, dan mereka merasa menemukan ya hakikat dari cinta sejati dengan membaca buku itu tadi. Nah, jadi saya sarankan ya, yang sedang kangen kepada seseorang, bagus tuh membaca kitab karya Imam Ibnul Qayyim yang bisa membaca Arab gundul ya. Kan kitabnya ditulis dalam Arab gundul. Ada yang ditulis dalam Arab pegon ya. Ini dalam Arab gundul artinya tidak ada tanda bacanya ya. Tentu harus bisa nahwu sorof tuh kalau membaca kitab gitu kan. Nah, kitabnya judulnya Raudatul Muhibbin wa Nushhatul Mushtaqin. Tapi kalau yang tidak bisa Arab gundul ya, yang tidak bisa bahasa Arab, karena orang bisa bahasa Arab belum tentu bisa membaca tulisan Arab gundul juga ya. Nah, kan sudah diterjemah ya dalam edisi Indonesia, judulnya Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu ya. Sebenarnya video ini mau saya kasih judul Taman Orang-orang yang Patah Hati dan Menyembunyikan Kerinduannya kepada mantannya ya. Tapi sepertinya kalau di YouTube judulnya lebih tepat yang awal tadi. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ketika kita merindukan mantan, mantan juga akan merasakan kerinduan kepada kita? Ya, tentu kerinduan kita itu ada dampaknya kepada mantan. Saat kita memikirkannya, ya, itu akan memberikan pengaruh pula kepada pikirannya mantan. Karena antara pikiran kita dan pikiran mantan secara otomatis akan terkoneksi. Jadi kita memindahkan tuh apa yang kita rasakan ke mantan ketika kita merindukannya. Ya. Jadi kan saya sering tuh menyampaikan penelitian Profesor Dick Bitatum dari University of Sheffield tentang interbrain, koneksi pikiran.
Ketika kita memikirkan seseorang, otomatis pikiran kita dan orang itu langsung terkoneksi seperti halnya wifi, ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada pengaruhnya kepada mantan? Tentu berpengaruh. Apakah kemudian mantan bisa merasakan bahwa kita kangen kepada dia? Dia bisa merasakannya. Tetapi apakah kemudian rasa kangen itu akan menggerakkan dia untuk datang kepada kita? Biasanya tidak. Kenapa? Karena dia sudah bertekad untuk berpisah dengan kita, tidak akan balik-balik. Ya, karena bersama dia sudah ada orang ketiga atau selingkuhannya atau pasangan barunya yang memberikannya rasa rindu yang baru, yang memberikannya kesibukan dan seterusnya. Jadi, rasa rindu kita, walaupun ada pengaruhnya kepada mantan, tidak akan menggerakkan mantan untuk datang kepada kita. Padahal kalau kita ingin balik bersama mantan, kan kuncinya harus mantan yang datang. Kenapa? Kita yang datang sudah berkali-kali, selalu ditolak. Bahkan tidak cuma ditolak, ya, mantan semakin menjauh, mantan merasa terganggu, mantan merasa ketakutan, mantan merasa tambah jengkel kepada kita. Maka kalau ingin kembali bersama, mantan yang harus balik. Dan mantan yang balik itu tidak cukup dengan rasa kangen yang kita berikan pengaruhnya kepada dia. Misalnya seperti halnya wifi kan. Penelitian Profesor Dikbi Tatum itu kan seperti halnya wifi. Wifi itu misalnya kekuatannya, sinyalnya 100 gitu ya, dipancarkan, ya. Yang menerima tentu tidak full lagi kan, 100 tadi. Ya mungkin yang menerima ya 50%-nya kan gitu. Nah, ketika kita memberikan pengaruh kepada mantan dengan sinyal pikiran kita, 100 kita kirimkan sinyal kepada mantan, ya mantan mungkin menerimanya 50. Untuk mantan balik kepada kita, datang kepada kita, nah rasa kangennya itu tidak cukup, cuma 50. Paling tidak sekurang-kurangnya 1 miliar tuh. Baru dia akan mengalahkan egonya, ya, mengalahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sangat tidak menginginkan dia balik kepada kita. Kalau dia bersama orang ketiga, dia akan mencampakkan orang ketiga. Nah, kalau rasa kangennya kepada kita 1 miliar. Rasa kangen yang sampai membuat dia setiap saat menyebut nama kita. Ya, man ahabba say'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya, tidur pun sampai mengigau, terus memanggil nama kita. Nah, itu tuh yang kemudian akan membuat dia datang. Sekarang caranya bagaimana? Caranya dengan berhenti merindukan mantan. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi agar mantan datang, rasa kangennya tidak cukup 50, tapi 1 miliar. Kuncinya agar rasa kangen mantan itu 1 miliar. Satu, kita berhenti merindukan mantan. Caranya bagaimana?
Teknisnya, berhenti ngintip media sosialnya. Karena semakin kita ngintip media sosialnya tambah kangen. Berhenti membicarakan dia. Karena semakin sering kita bicarakan, semakin kangen. Berhenti menghayalkan dia, kecuali kalau memang bayangan itu muncul sendiri. Karena semakin kita menghayalkan dia, semakin kangen, kan gitu. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita fokus kepada tujuan hidup kita, mendekat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, faraqallahu alaihi amrohu, wa ja'ala faqrohu baina ainaihi, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrohu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya rahimatun." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa yang niat hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia yang akan mendatanginya. Jelas ya, ketika yang menjadi tujuan hidup seseorang itu adalah akhirat, maka dunia yang akan mendatanginya, ya dunia itu ya termasuk mantan itu. Orang-orang yang selama ini menjauhi kita, semua akan mendekati kita. Kesulitan nyari pekerjaan, pekerjaan yang akan mendatangi kita, termasuk mantan. Yang selama ini begitu sombong kepada kita, dia yang akan datang kepada kita. Ya, saat kita berhenti merindukan mantan, caranya tadi, ya, dan kita fokus mendekat kepada Allah, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, beribadah sebaik-baiknya, setekun-tekunnya, bekerja dengan niat ibadah, ya, dan seterusnya, maka saat itulah dunia yang akan datang kepada kita. Saat itulah rasa kangen di hati mantan tidak cuma 50 tadi, tapi 1 miliar, yang membuat dia tidak mampu lagi jika tidak ketemu kita. Maka dunia yang akan datang kepada kita, maka mantanlah yang akan mendatangi kita. Ya, nah karena itu sekarang kita menata hidup kita kembali, menata ibadah kita, menata pekerjaan kita, fokus dalam ibadah kita, dan seterusnya, maka insya Allah dunia termasuk mantan yang akan mengejar-ngejar untuk mendekati kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.